Nia Dinata selalu dikenal dengan film-filmnya yang bertema sosial dan kritis. Gue Ade Putri Paramadita. Kali ini, gue akan ngobrol bareng Teh Nia seputar industri perfilman Indonesia, pandangannya tentang gaya hidup ramah lingkungan, dan juga rencananya untuk menulis buku anak. Tentunya sambil ditemani makanan favoritnya. Inilah Interview, Eat and Interview. Halo, kembali lagi di Interview bersama gue Ade Putri. Dan seperti biasa, kalau sama Ade Putri pasti urusannya makan. Dan di Interview bukan cuma makan, kita selalu membahas cerita di balik makanan itu. Dan kita juga coba cari tahu, ini siapa sih yang bikin? Kan belakangan ini UKM ini banyak terdampak pandemi. Dan seperti biasa, Ade Putri di Interview nggak mungkin sendirian, ditemani oleh seorang teman yang akan diajak ngobrol tentang UMKM pilihannya. Kali ini kita sudah ada seorang sutradara juga produser, Teteh Nia Dinata. Hai Teh, apa kabar? Hai Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik, masih work from home. Yes. Udah 7 Terlihat bulan. rumahnya nyaman banget. Iya, karena aku tinggalnya di tengah hutan. Di Very tengah-tengah green. hutan. Jadi tadi pas ngeliat kayak gila nih, enak banget pasti sambil Iya. makan di rumah yang pemandangannya seperti itu. Sekarang Alhamdulillah. Teh Nia sendiri kabarnya apa sih, lagi sibuk apa nih? Kan setelah work from home, tapi apa yang lagi di working on gitu? Working on Gossip Girl Indonesia season 2. Kita season 1-nya udah bikin kemarin kan, waktu awal 2020 ini kita launching season 1. Dan aku juga memang lagi kerja sama juga sama Netflix untuk bikin film. Wow. Bikin film Feature apa, film yang masih rahasia. Jadi kerjanya di rumah, kerja bener-bener kerja dari pagi sampai malam. Tapi ya masih bersyukur masih bisa bekerja dari rumah dan masih bisa menghirup udara walaupun terkungkung 7 bulan gak kemana-mana. Oke, sedikit geser dulu karena ini udah jamnya makan siang. Betul. Teh Nia nih milihin apa sih buat makanannya? Oke, aku tuh orang yang sangat super suka makan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang udah pernah syuting sama aku pasti tahu banget, baik pemain maupun kru, kalau di lokasi syuting aku tuh pasti ada aja makanan dari jajanan-jajanan yang terkenal maupun yang tersembunyi yang ada di Jakarta, atau bahkan kalau di luar kota aku pasti juga nyari kalau lagi syuting di luar kota gitu. Kalau misalnya aku bosen masak, tentu saja semua lah ya local food yang ada di social media aku cobain. Tapi yang aku nggak pernah lupa dan selalu rutin itu adalah sebuah warung kecil, bener-bener kira-kira 50 meter dari rumah aku, tapi bersih, yang punya tuh ibu-ibu orang Palembang, namanya Ibu Mendy. Itu adalah empek-empek Palembang. Nah, aku sebenarnya memang di hadapanku sudah ada dua porsi. Karena Aku kan langsung juga. ngetes, oke, pempek pilihan Teh Nia ini seperti apa. Aku pertama pesan juga ada tekwan, karena di setiap tempat tekwan tuh aku penasaran kayak, tukang pempek kalau bikin tekwan seenak apa. Oke. Terus karena Teh Nia sendiri kan pesannya pempek kulit. Betul. Sebenarnya kita sama. Aku kalau misalnya ke tukang pempek, pertama aku cari adalah pempek yang bukan kapal selam, bukan lenjer, bukan adaan. Betul. Sama Nah, kita. Itu yang paling sama kan? Heeh. Berarti yang kita cari itu yang punya karakter. Kulit adalah salah satu yang punya karakter, tapi memang tidak semua orang suka karena rasanya itu ikan banget. Sedikit informasi tentang tekwan dan pempek ini kan sebenarnya adalah makanan yang berasimilasi budaya yang dibawa oleh pedagang dari Tionghoa sekitar abad ke-16 kemarin, yang akhirnya sudah berasimilasi. Kalau misalnya kita makan pempek dan tekwan dari Palembang itu pasti pakai ikannya ikan belida, tapi di sini pempek Mendy udah pakai ikannya ikan tenggiri yang diambilnya juga langsung dari Muara Karang. Jadi ceritanya bahan-bahannya segar, menghasilkan rasa yang juga menurutku sih recommended banget gitu. Jadi si pempek Mendy ini ternyata tadi sebenarnya waktu pertama kali datang nih Teh, aku lihat kan kok bentuknya gitu ya, biasa aja gitu. Biasa. Kita selalu judge a book by its cover, judge pempek by its look gitu kan. Terus pas nyobain langsung, aku sambil makan ya, sambil cobain buat teman-teman. Silakan loh Teh kalau misalnya Dan ini emang waktu yang tepat ya buat kita ngunyah-ngunyah.
Dan aku tuh suka banget si empek-empek ini sambal ijonya. Sambal ijonya tuh kan nggak di semua tempat empek-empek sambelnya nendang gitu ya. Dan kuahnya, Yes, kadang-kadang kalau di Jakarta terlalu manis, disesuaikan mungkin dengan selera Jawa gitu ya. Ini pas banget. Tadi yang menarik adalah ketika Teh Nia bilang, ini lokasinya deket banget, tinggal jalan sekitar 50 meter. Artinya dalam jangkauan rumahnya Teh Nia. Berarti nyarinya yang deket-deket aja. Nah ini orang-orang tuh suka nanya kan, gue pengen banget dibantuin UMKM, mulai dari mana ya? Gimana caranya support mereka gitu? Sebenarnya cara paling gampang ya seperti Teh Nia, lihat dari apa yang ada di sekitar kita. Betul. Kalau menurut aku sebenarnya bukan berarti aku tidak mencari di Instagram dan sebagainya loh, Dek. Kan aku sebagai orang yang tukang makan semua juga aku cari gitu ya. Tapi ketika kita tinggal di sini dari tahun 2006, maksudnya ketika pindah kan kita harus tahu dong makanan yang enak apa aja gitu di sini gitu. Jadi dia udah ada nih dari tahun 2006 si ibu, dan kemudian udah aku catat deh, udah jadi langganan. Terus ada kayak Chinese food yang juga udah jadi langganan, yang jadi kita tandain aja yang deket-deket sini tuh apa gitu. Dan menurut aku karena kita juga berusaha ya sedikit mungkin mengurangi sampah, polusi atau apapun juga lah yang mengotori lingkungan. Jadi aku mikirnya kalau untuk ke pasar ya emang harusnya sih kita membantu apa yang ada di deket kita supaya jaraknya jadi nggak jauh gitu. Kalau kita percaya dengan green living tapi terus kita masih harus membeli sesuatu, kita harus dari jauh atau import atau apa, kan itu kan toksinnya kan disumbangnya lebih banyak juga ya ke alam, ke udara, ke polusi dan segala macam gitu loh. Jadi selagi bisa dicari dan dapet yang ada di lingkungan rumah, kenapa kita nggak cari yang ada di lingkungan kita gitu. Ini menarik banget sih pembicaraan ini, padahal tadinya cuma kayak ngomongin UMKM apa yang mau dibahas, tapi cara Teh Nia menjelaskan tentang ini semua, aku setuju banget karena juga bolak-balik menceritakan ke teman-teman, pasar yang lengkap mungkin ada di pasar A, pasar B, tapi ketika jauh ngapain? Nggak mungkin nggak ada pasar di setiap daerah rumah kita. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi semuanya pasti menyediakan kebutuhan sehari-hari dapur kita. Ya. Di pasar ada tukang ketoprak juga, tapi pagi-pagi banget karena jam 10 dia udah habis. Itu ketoprak langganan kita. Dan akhirnya itu contoh aja ya bahwa sebelum pandemi pun karena dekat, jadi kita kemana-mana bawa Tupperware gitu. Jadi nggak ada tuh pakai plastik-plastik. Jadi bawa mau berapa porsi, berapa Tupperware supaya mungkin kalau jauh jadi susah ya. Tapi kan karena dekat jalan kaki jadinya jadi gampang, kita bawa Tupperware aja sama bawa tas yang recycle gitu kan. Jadi si Pak ketoprak itu juga mereka jadi belajar, oh kenapa sih kalau si Ibu Nia kok bawanya begini gitu. Ya supaya nggak nyampah Pak, gini-gini dijelasin sama mbak aku. Jadi mereka langsung, oh iya tuh orang yang ngantri-ngantri juga kayak, oh iya ya bawa aja dari rumah, karena kan pasti mereka tinggalnya di lingkungan sini gitu. Jadi ngapain pakai plastik gitu. Jadi kalau bisa sambil menyelam minum air gitu. Yes. Aku sendiri kemana-mana naik sepeda dan biasanya di tas tuh ada tempat makan yang bisa dilipat. Iya. Jadi karena masih suka tetap bawa pulang oleh-oleh, jadi harus bawa si tempat makanan itu. Cuma ya intinya kita harus mulai sadar bahwa dalam keinginan kita membantu juga bukan cuma membantu UMKM, tapi membantu lingkungan tempat di mana kita tinggal. Iya. Aku pengen tanya-tanya tentang Teh Nia sih sebenarnya. Aku dengar katanya Teh Nia itu dulunya waktu kecil itu pernah tinggal di Jeddah. Betul, Saudi Arabia di tahun 76 sampai tahun 82. Ada apa di sana Teh yang maksudnya yang bisa menarik untuk diceritakan gitu? Oke, itu aku SD ya di sana. Apa namanya, di tahun itu 76 sampai 82 ya nggak ada apa-apa, nggak kayak sekarang. Jadi memang cuman padang pasir dan rumah-rumah ala-ala Arab gitu ya, yang penuh dengan gang-gang eli-eli gitu. Tapi yang memang ada apa kalau dari segi makanan itu susah banget karena aku tidak pernah menyukai kambing. Tinggal di Arab semua pakai minyak samin kan dari kambing kan. Jadi waktu kecil aku memang kurus kering dan nggak suka, jadi nggak bisa makan dan jajan-jajan kalau di sana karena emang aku nggak suka apapun yang berbau kambing tuh, aku langsung nggak bisa deh gitu. Jadi ya
orang tuaku masak sih jadinya di rumah. Dan karena banyak pramugari haji apa dari Indonesia, jadi ya memang semua bumbu-bumbu Indonesia jadi ada dari tahun 70-an tuh udah banyak banget di Jeddah. Yang menarik sih kalau buat aku justru anak perempuan kan nggak boleh keluar rumah ya. Aku harus ditutup-tutup kalau mau keluar rumah. Jadi aku malah lebih sering berada di kompleks, maksudnya berenang, main tenis, olahraga dengan fasilitas kompleks dan ke perpustakaan. Makanya aku jadi suka baca buku karena ada library kecil lah, kecil banget. Jadi makanya aku jadi mungkin mencintai film dan mencintai buku. Katanya Tania juga lagi nulis buku tentang kehidupan Tania dulu di Jeddah ini. Tahu sih. Aku belum bilang-bilang loh ke orang-orang selama pandemi. Mungkin dari Pempek Mendy. Pas beli. Siapa ini yang bilang? Aku ya karena lagi pandemi dan apa namanya itu merupakan sebuah memori masa kecil ya yang apa namanya yang tidak terlupakan buat seorang anak kecil masih SD ya sampai pra remaja ya di sana ya. Jadi aku pikir mumpung ada waktu ya nulis, tapi nggak tahu deh siapa yang mau publish, masih nulis. Dan aku pengennya ini sebenarnya cerita untuk anak-anak juga, jadi anak-anak yang usianya ya kira-kira 10, 11, 12 tuh bisa baca dan bisa terinspirasi gitu, bukan untuk dewasa. Pertanyaan berikutnya adalah menyangkut tentang film-film yang Tania pernah buat atau produserin. Itu banyak sekali mengangkat isu-isu perempuan. Ketertarikan Tania urusan isu perempuan itu dari mana sih asalnya? Mungkin justru dari kecil kali ya, karena kan waktu pas aku kecil di Jakarta sebelum aku pindah ke Jeddah tuh aku nggak merasa bahwa oh kalau anak perempuan harus gini, anak laki harus gini. Adikku yang bedanya nggak jauh dari aku dan ya kita deket banget, itu kan laki-laki, aku anak paling tua. Kita sama-sama naik sepeda, jalan-jalan kemana aja, yang penting pulang gitu kan. Terus pas nyampe di sebuah negara yang kayak Arab gitu, Saudi Arabia, ternyata aku nggak bisa begitu gitu. Jadi aku mempertanyakan kenapa anak laki boleh, kenapa anak perempuan nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu. Ya mungkin sebenarnya dari situ karena pengalaman kali ya. Dan itu mungkin membuat lama-lama aku juga melihat bahwa ketika udah balik ke Indonesia, di Jakarta, remaja, SMP, SMA, bergaul, kelihatan banget ya kan, anak perempuan harus begini ya, anak laki-laki udah mulai. Kalau waktu masih kecil mungkin dibebasin ya, tapi ketika udah remaja kan kayak banyak sekali restriksi-restriksi gitu yang aku alami dan membuat aku bertanya-tanya. Jadi mungkin sejak itu aku juga jadi sering menonton film karya perempuan, membaca buku karya perempuan, sastra karya perempuan. Jadi kayak apa sih bedanya sebenarnya gitu. Jadi kepikiran gak sih buat nulis-nulis skrip lainnya yang tentang stigma-stigma perempuan, yang tentang perempuan yang mungkin seharusnya tidak ada tapi terjadi terus di Indonesia? Agak susah sih sekarang kalau kita mau terlalu mengangkat yang begitu. Karena karena kayaknya Indonesia semakin konservatif ya sekarang. Kayak aku bikin film Arisan tahun 2003, fine aja yang nonton banyak dan nggak ada yang menjudge atau apa gitu ya. Padahal ceritanya tentang? Iya, tentang Sakti dan Nino. Iya bener kan? Maksudnya orang-orang kalau itu diputar lagi banyak yang kok ceritanya tentang itu, kok mereka begitu. Bahkan mungkin kalau sekarang kok mau-mauan si aktor-aktornya itu berperan sebagai itu. Kayak teman-teman yang penasaran pasti langsung nyari Arisan ada di Netflix. Oke, tinggal cari di Netflix. Tapi iya sih, setuju sih Mbak. Akhirnya ketika kita melihat tentang cara berpakaian aja, kayaknya kalau misalnya dulu pakai celana pendek atau apa, santai, sekarang tuh orang ada tatapan-tatapan judging. Iya. Cerminan zaman ya, cerminan zaman bahwa seluruh dunia juga lagi menghadapi challenge yang mirip gitu. Dan apalagi sekarang kita di pandemi begini, jadi semua orang semakin memikirkan dosa apa yang kita lakukan gitu kan. Seharusnya mungkin kata-katanya diganti jadi mungkin kesalahan apa yang selama ini kita selalu ignorant, kayak buang sampah sembarangan, tidak kurang memperhatikan kebersihan, terus seenak-enaknya menggali bumi dan sehingga udaranya jadi begitu. Mungkin harusnya kita refleksinya begitu gitu. Yang
sekali, karena waktunya sudah mau habis. aku Benar, sedikit udah cerita habis. Tentang pempek Tekwan Mendy yang sudah direkomendasikan oleh Teh Nia Dinata. Jadi ini lokasinya ada di Jalan R.E. Marta Dinata di daerah Cipayung Ciputat. Buka setiap hari dari sore ya, kalau nggak salah Iya. setengah 4 sampai jam 9 malam. Iya. Dan menurutku ini ternyata emang oke banget. Yang bisa paling diborong adalah kulit, pasti duluan sama Teh Nia. Siapa nih yang ngabisin stok hari ini gitu kan? Dan dia Karena aku bikinnya kayaknya nggak di sini banyak juga loh, pengen nggak banyak sih ibu bikinnya, Oh, ya? karena harus selalu fresh dia bikinnya, Dek. Jadi ya memang mendingan telepon, WA, halo ibu gitu kan, terus nanti ya kirim aja lah, gosen ya bisa gitu. Tapi Iya, memang iya. harus atau yang kayak gitu-gitulah, yang dijemput dan Iya. bawa, tapi pesennya lewat HP. Yes. Nanti nomornya akan dicantumkan. Dan kemudian kalau misalnya ngecek ada apa aja sih isinya, pokoknya dia ada pempek kapal selam, ada lenjer, kulit, adaan, sama jangan lupa tekwannya juga. Teh Nia sekali lagi terima kasih sudah ngasih rekomendasi, ngajak makan bareng, biarpun terpisah kita, terpisah secara tempat. Tapi ini rekomendasi yang sangat baik, untuk obrolannya juga menyenangkan, membuka mata buat semua orang. Sekali lagi teman-teman jangan lupa mendukung UMKM agar tetap bisa berjalan menghadapi situasi pandemi yang memang menimpa semua orang ini. Tetap sehat, sampai ketemu di acara-acara interview berikutnya. Thank you Teh. Terima kasih Ade, thank you semua. Sama-sama. Ayo mampir ke Pempek Mendy di Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, depan Rosalia Indah. Buka dari Senin sampai Minggu, kalau nggak pandemik dari setengah 4 sampai jam 10. Sekarang semenjak pandemik ini bukanya dari setengah 4 sampai jam 8 malam. Saksikan interview di opini.id.